Cerita ini bukan tentang mati, karena mati itu jelas ya, ada akhirnya dan juga ada penutupnya. Cerita ini tentang seseorang yang tidak pernah diumumkan mati, tapi pelan-pelan dihapus dari daftar orang hidup. Karena yang paling seram bukan saat napas berhenti ya, tapi saat dunia berhenti memasukkan kita ke dalam perhitungan. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini ceritanya seru banget. Jangan lupa buat kamu yang suka banget sama cerita-cerita misteri horor kayak gini, jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya. Terus juga like, comment, dan di-share. Terus kamu boleh main ke deskripsi Kamek, tuh banyak banget akun-akun media sosial Kamek. Boleh banget kalian kepoin ya guys. Oke, kita lanjut ceritanya. Gue pribadi percaya hidup manusia itu bukan cuma soal jantung yang berdetak, tapi soal diakui keberadaannya. Nah, kalau di dunia berhenti menyebut namamu perlahan, kamu juga berhenti yakin kalau kamu masih hidup. Jadi tokoh utama di sini bernama Arga ya, dia itu pekerja lapangan, biasa pulang malam dan biasa kelelahan nih. Malam itu hujan rintik, tapi seketika motor Arga mogok. Dan terpaksa nih Arga harus nuntun motor. Di situ yang Arga rasain cuma apa? Jadi dia tuh ngerasain bau aspal basah. Terus juga tangannya dia tuh tiba-tiba pegel dan nafasnya berat. Dan lampu rumah warga satu persatu mati. Nah, tiba-tiba di pinggir jalan banyak warga nih ya. Arga melewati beberapa orang di pinggir jalan dan mereka berdiri diam, tidak minta tolong dan tidak menyapa. Di situ orang-orang tuh cuma ngeliatin aja nih ya. Dan saat Arga menoleh, ya mereka tuh tidak mengalihkan pandangan. Tatapan tanpa ekspresi itu tuh bener-bener beda ya. Bukan tatapan penasaran nih, tapi tatapan orang yang sudah tahu hasil akhirnya. Ngeri banget ya ditatap sama orang kayak gitu. Ih. Oke, singkat cerita ya, Arga di sini sudah sampai rumah nih. Nah, lampunya tuh menyala, terus juga TV hidup dan sepatu keluarga tuh ada semua. Tapi tidak ada satupun suara yang menyebut namanya. Jadi lo kebayang gak sih dia masuk rumah semuanya seperti normal, tapi tuh gak ada yang manggil, baru pulang. Tiba-tiba udah aja gitu kan. Di sini bener-bener ya, dan ketika Arga bicara, dia pun nggak disahut guys. Jadi kayak ngomong sendiri gitu loh. Dan di situ Arga tuh nyentuh bahu ibunya ya, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Jadi bukan karena tidak terlihat nih, tapi karena tidak diproses. Jadi ini tuh bukan hantu ya, ini tuh bener-bener error eksistensi. Kayak sistem dunia nggak lagi ngebaca Arga sebagai entitas yang valid. Nah loh kan ngeri banget tuh ya, ada tuh gue baru denger tuh kayak gitu ya. Saking penasarannya, si Arga tuh nyoba buat interaksi sederhana nih sama ibunya ya. Dia tiba-tiba membuka pintu dan itu tuh bener-bener nggak berbunyi. Lalu duduklah dia di kursi ya, dan di situ kursi pun tidak bergeser. Lalu si Arga menyalakan air. Air mengalir tapi tidak membasahi. Gimana lo bayang gak sih? Semuanya ada tapi tanpa efek balik. Nah, yang lebih aneh nih ya, HP Arga tuh bisa digunakan untuk pesan terkirim centang 2, tapi nggak pernah dibalas dan bukan diabaikan ya, melainkan tidak pernah sampai. Wow. Jadi kalau ada satu orang yang nggak respon itu tuh biasa banget ya. Nah, kalau seluruh sistem tidak ada respon, itu tuh bukan sosial ya, itu tuh metafisik. Terus juga di sini tuh masih terjebak dalam rasa penasaran. Akhirnya si Arga nih keluar rumah ya. Dia pergilah tuh di jalan, terus di halte. Orang-orang tuh bener-bener noleh sih ya ke dia. Tapi pandangannya tuh tembus gitu loh guys. Dan akhirnya tuh Arga coba bicara keras. Dan orang-orang tuh menoleh ke arah suara, bukan ke dirinya. Jadi lo kebayang gak sih kayak tapi ke suaranya gitu loh. Dan di sini tuh seolah-olah si Arga adalah gema tanpa sumber. Nah, ini fase paling kejam menurut gue, karena manusia tuh hidup dari pengakuan sosial. Kalau itu dicabut, kita hancur pelan-pelan gak sih? Terus masih belum selesai sampai di situ. Di sini Arga udah nyoba buat bukti fisik ya. Jadi dia berjalan di tanah basah, tapi nggak ada jejak. Terus juga memecahkan botol. Nah, botolnya pecah, tapi tidak bergerak. Terus juga dia menyentuh api ya,
panasnya berasa, tapi nggak ninggalin bekas. Terus si bayangannya pun ada guys, tapi tuh pantulannya tuh nggak ada. Nah, tapi dia tuh tidak terhubung ke dunia nih. Jadi ini tuh bener-bener bukan mati ya, ini tuh kehilangan status keberadaan. Terus akhirnya ada seorang pria tua yang dapat melihatnya dan Arga pun sedikit tenang. Tapi pria tua itu berkata gini, "Kamu belum sadar ya? Kamu udah lewat batas dan kamu pulang tapi bukan sebagai orang hidup." Jadi intinya tuh si orang tua itu tuh bilang kalau kamu tuh udah sampai rumah tapi rumah tidak mencatatmu. Akhirnya si Arga nih kembali ke rumah ya. Terus juga sesampainya di rumah si Arga tuh ngeliat nih ada tenda ya. Terus juga ada kursi, ada bunga juga nih. Nah, foto Arga pun hitam putih. Orang-orang di sekitar tuh menangis. Tapi peti mati itu tuh kosong guys. Nah loh. Jadi pria tua itu tuh berkata gini, "Tubuhmu belum dimasukkan karena kamu belum memutuskan." Wow, ini gila banget ya. Sumpah sih. Jadi ini adalah twist yang pertama. Jadi ternyata tuh dunia tuh udah selesai tanpa menunggu Arga. Nah, plot twistnya nih guys. Sampailah akhirnya si pria tua itu tuh ngejelasin yang dikubur itu bukan jasad, tapi identitas. Kamu tidak mati secara biologis. Kamu dihapus secara eksistensial. Dan twist terbesarnya, semua orang yang mengabaikannya bukan sedang tidak melihat, tapi sudah berduka dan menerima kepergiannya. Dan di sini Arga pun punya dua pilihan ya. Satu, masuk ke peti kosong. Berarti dunianya udah selesai dan kematiannya juga udah utuh. Yang kedua itu menolak. Nah, jadi dia bisa hidup selamanya tanpa pernah dilihat, tanpa pernah diakui. Nah, coba kalau lo semua di sini yang lagi pada nonton YouTube ini, apa yang akan lo pilih? Ya. Yang pertama masuk peti atau melanjutkan hidup tapi orang-orang tuh kayak nggak tahu gitu, kayak lo mana. Coba komen ya, lo pilih yang mana. Nah, di sini Arga pun sadar dan dia memilih pilihan kedua. Ya, lebih kejam dari mati, ya kan? Dan di sini endingnya tuh dibiarin terbuka tanpa jawaban, guys. Jadi tapi gimana ya? Lo kebayang gak sih kayak kalau dia milih kedua, kalaupun misalnya kalian milih melanjutkan hidup, tapi ya gitu kan, kayak lo mau ngapain di dunia ini sendirian gitu? Atau cuma sama ya kakek-kakek di terminal berdua doang? Aduh, sepi banget sih ya. Kalau gue sih jadi Arga, gue bakalan pilih satu, tapi tergantung sih, gue harus ingat dosa gue dulu ya. Nah, reflektif, tenang, tidak nakut-nakutin. Jadi, jangan remehkan kehadiran orang. Ya, ini pesan dari gue. Jangan kita ngebiasain buat mengabaikan orang-orang. Karena mungkin ya, suatu hari dunia tuh melakukan hal yang sama ke kita. Gitu guys, pesan gue ya. Jadi, jangan pernah ngabain orang. Apalagi orang itu lo sayang. Ya, dan kalau hari ini namamu masih dipanggil, jangan anggap itu biasa. Oke guys, ya kurang lebih ceritanya seperti itu ya si Arga ya. Ini menurut gue salah satu hal yang baru juga sih, baru gue denger ya, ada loh maksudnya kayak cerita tuh kayak gini gitu kan. Ini lo kebayang gak sih? Berarti kan sebenarnya POV-nya kalau misalnya tadi yang Arga pulang melihat tenda itu kan, itu kita masih belum tahu ya itu beneran kejadian atau enggak, tapi apakah itu hanya pilihan untuk Arga itu memilih gitu kan, lo mau pilih yang mana nih. Jadi tapi ini seru banget sih gitu guys. Jadi kalau misalnya lo memang suka sama video-video gue gitu ya, dan bahkan kalau misalnya lo punya cerita kejadian horor yang lo alamin, boleh banget lo komen-komen di gue ya. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek.
terus di like-like, di komen-komen, dan di share guys. Sampai ketemu di next Kamek cerita episode berikutnya. Bye. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.